Selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang functional test. Di sini dengan saya Indah Sari Batubara dengan NIM 133222062 dan teman saya Nama saya Intan Napitupulu dengan NIM 13322-050. Nama saya Sari Melati Yosepin Pardide dengan NIM 133322051. apa itu functional testing. Functional testing adalah suatu pengujian perangkat lunak yang memvalidasi sistem perangkat lunak terhadap persyaratan atau spesifikasi fungsional. Tujuan dari pengujian fungsional adalah untuk menguji setiap fungsi dari aplikasi perangkat lunak dengan memberikan masukan yang sesuai memverifikasi keluaran terhadap persyaratan fungsional. Siapa yang menggunakan functional testing? Unit yang melakukan pengujian. Yang pertama itu product owner, yaitu menguji apakah ide fitur pada program sungguh-sungguh berguna bagi user dan apakah sudah tepat guna. Yang kedua yaitu developer, mengerjakan unit testing dalam rangka memastikan setiap kode yang dituliskan bekerja sebagaimana mestinya dan tahan akan perubahan kode di masa depan. Yang ketiga, tester, memastikan program bekerja secara fungsional, kebergunaan, kinerja, dan keamanan program. Yang keempat, manajemen atau arsitek, mengawal ataupun merancang strategi dalam rencana pengujian. Selanjutnya, kapan functional test digunakan? Pengujian sebuah software oleh functional test dilakukan pada sebelum, selama, dan setelah proses. Selanjutnya, kenapa functional test digunakan? Functional testing digunakan dalam tahapan untuk memastikan apakah sistem yang sedang dikembangkan memiliki kendala atau tidak. Maka dari itu, proses pengujian haruslah dilalui agar suatu sistem dapat memenuhi standar dan minim akan error atau kesalahan sebelum sampai ke tangan pengguna. Di mana functional test dilakukan? Functional testing pada umumnya dilakukan pada bagian terakhir dari proses pembuatannya. Bagaimana menggunakan functional test? Yang pertama, memahami persyaratan fungsional. Yang kedua, mengidentifikasi input uji atau data uji berdasarkan persyaratan. Yang ketiga, menghitung hasil yang diharapkan dengan nilai input tes yang dipilih. Yang keempat, menjalankan kasus uji. Yang kelima, membandingkan hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Pembagian penguji perangkat lunak yang pertama itu adalah backbox testing. Backbox testing adalah yang sering dikenal dengan sebuah pengujian fungsional, merupakan metode penguji perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Dalam penguji ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Kelebihan dari black box testing yaitu efisien untuk segmen kode besar, akses kode tidak diperlukan, pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembangan, dan kelemahan dari black box testing yaitu cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario penguji yang dilakukan, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak eksternal. Yang kedua itu white box testing. White box testing merupakan metode penguji perangkat lunak di mana struktur internal diketahui untuk menguji siapa yang akan menguji perangkat lunak. Pengujian ini membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem pemrograman.
yang dimana whiteboard testing ini mempunyai kelebihan, yaitu efisien dalam menemukan kesalahan dan permasalahan, diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji, bermanfaat untuk penguji menyeluruh, kemungkinan menemukan kesalahan tersembunyi, membantu mengoptimalkan kode. Dan di balik itu, dia juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji, dan membutuhkan akses kode. Selanjutnya, kategori pengujian perangkat lunak yang disusun secara kronologis. Yang pertama adalah unit testing, yaitu pengujian dilakukan pada setiap modul atau blok kode selama pengembangan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh developer yang menulis kode. Kedua, integration testing, yaitu pengujian yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah integrasi modul baru ke dalam paket perangkat lunak utama. Pengujian ini melibatkan pengujian setiap modul kode dari masing-masing individu. Satu perangkat lunak dapat berisi beberapa modul yang sering dibuat oleh beberapa developer yang berbeda. Selanjutnya, sistem testing. Pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak yang telah selesai sebelum perangkat lunak tersebut diperkenalkan secara umum. Dan yang terakhir adalah acceptance testing, yaitu pengujian beta dari produk yang dilakukan oleh pengguna akhir yang sebenarnya. Pengujian fungsional terutama berkonsentrasi pada yang pertama, fungsi utama, yaitu menguji fungsi utama aplikasi dengan menyediakan data input dan menentukan output berdasarkan spesifikasi klien. Yang kedua, kegunaan dasar, yaitu berfokus pada perilaku sistem yang ramah pengguna, seperti apakah pengguna dapat dengan bebas menavigasi aplikasi tanpa kesulitan apapun. Sistem seharusnya tidak rumit untuk dipahami dari perspektif pengguna akhir. Yaitu edit Pengujian fungsional terutama berkonsentrasi pada yang pertama, fungsi utama, yaitu menguji fungsi utama aplikasi dengan menyediakan data input dan menentukan output berdasarkan spesifikasi klien. Yang kedua, kegunaan dasar, yaitu berfokus pada perilaku sistem yang ramah pengguna, seperti apakah pengguna dapat dengan bebas menavigasi aplikasi tanpa periksa sesuai jika ada input yang tidak valid atau salah. Kenapa program perlu diuji? Pengujian program akan dilakukan dalam fase pengembangan program komputer karena yang pertama itu mengetahui kualitas program sebelum digunakan pengguna sesungguhnya apakah sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang kedua itu menghindari kesalahan program. Jangan sampai kesalahan ini menyusahkan pengguna dikarenakan berimpas pada reputasi perusahaan. Yang ketiga itu menghadirkan rasa aman, percaya diri untuk melepaskan fitur program baru untuk dikonsumsi khalayak. Yang keempat itu menemukan kesalahan di fase awal tentu akan menghemat beban perbaikan daripada ketika ditemukannya kesalahan di fase produksi. Yang kelima itu tim penguji akan memberikan sudut pandang yang berbeda dari pengguna program komputer. Ini adalah 4 referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih.